wahai media, teman-teman di luar sana, siapa yang bisa menemukan perempuan ini, bisa mengajak wanita ini bersilaturahmi pada saya. Bersilaturahmi ya, ingat waktu itu saya nggak katakan tangkap atau apa, karena saya bukan polisi, nggak bisa nangkap. Bersilaturahmi pada saya, menunjukkan di mana tempatnya, maka saya akan berikan imbalan 50 juta. Kalau dia sudah meninggal, mana kuburannya, tunjukkan. Kalau dia sakit, mana saya mau jenguk, gitu. Saya pengen bersilaturahmi. Nah, karena saya buat itu di media, dia muncul dan melaporkan saya tindakan pencemaran nama baik. Tapi saat ini wanita nan cantik jelita ini ternyata sudah terbukti, terbukti menjadi tersangka dan sekarang sudah menjadi terdakwa, dan dia sekarang sedang menginap di tahanan karena memang kesalahannya sendiri. Dan dia ini adalah kaki tangannya dari, nah ini biang keroknya. Inilah yang membuat perusahaan saya bangkrut, karena perusahaan saya itu ada direktur, ada wakil direktur, dan semua itu terperdaya gara-gara orang ini. Ini yang menjadi pemasarannya, ini yang menjadi penanggungnya, seolah bahwa betul ini pekerjaannya ada dan apa, dan menggunakan gedung Kementerian Perdagangan untuk dilakukan proses modus operandi penipuan. Jadi gimana kita nggak percaya? Dia mengaku sebagai kepala bagian. Kalau ngakunya di pinggir jalan kita nggak percaya. Dia benar-benar datang, dia ada di kantor, dan kita kan datang. Ketika diajak sama dia, kita datang ke kantor kementerian, lihat, dan benar itu. Wah, silakan Bapak Awaludin, dia lagi ada di atas. Pak Awaludin sedang ada di tempat apa. Jadi benar-benar kayak kepala bagian beneran, mengeluarkan surat-surat dan dokumen-dokumen yang resmi, yang memang benar-benar seperti kalau kita berbisnis sama perusahaan-perusahaan, sama kementerian, benar. Dan ternyata setelah itu dia nipu. Nah, pada saat saya mempublish dia ini, muncullah orang-orang lain yang juga merasa ditipu. Lalu dia melaporkan polisi, mengatakan bahwa saya pencemaran baik dan mengancam tentunya seolah-olah saya ini ngomong bluffing, sehingga banyak orang-orang yang akhirnya mengundurkan diri dari menggugat dia karena kan nggak takut dilaporin polisi. Terus dia hebatnya lagi, perempuan ini, dia ini melaporkan saya, melaporkan perusahaan kita ke pengadilan, digugat ke pengadilan. Jadi memang membuat orang tuh jadi banyak yang akhirnya udahlah ikhlasin aja lah uang 200 juta 300 juta. Nah, kebetulan lawyer saya Pak Jamal ini gagah berani terus memperjuangkan bersama tim-tim yang lain, tabrak terus karena kita benar. Jadi kita nggak merasa takut karena kita benar kan. Dia ngasih bayaran ceknya cek palsu, bukan cek palsu, cek kosong. Dan sekarang udah ditahan, sehingga gara-gara saya publish, udah banyak orang-orang yang ikut melaporkan. Dan kalau kita jumlah laporannya itu, kerugiannya yang saya kenal aja itu sudah mendekati angka 25 miliar. Belum lagi yang kita nggak kenal, yang lapor ke tempat-tempat lain. Karena ada yang lapor ke Polsek Cengkareng, ada yang ke Jakarta Barat dan lain-lain gitu. Nah, makanya saya lagi-lagi saya senang bersilaturahmi pada media supaya bahwa banyak orang-orang yang sekarang tertipu dan ragu untuk melaporkan. Jangan ragu, mari kita laporkan. Nanti kita bikin paguyuban orang-orang yang ditipu oleh Dini dan Yusuf gitu. Jadi nanti kita bisa bikin kartunya, karena saking banyak yang ditipu nih, dan jumlahnya itu bisa sekitar sampai ke angka 50 miliar. Dan saya yakin ini nggak mungkin dia telan sendiri lah gitu. Kita pengen tahu, saya juga pengen silaturahmi ke kementerian, dan tentu saja CC juga ke DPR Komisi 3 dan Komisi 6 sebagai mitra kerjanya. Kok bisa ya gedung kementerian yang dijaga banyak satpam, yang juga tentu ada banyak karyawan di waktu jam kerja bisa dipakai sebagai modus penipuan. Nah, ini saya pengen tahu aja. Saya tidak punya hak, saya hanya mantan anggota DPR, jadi nggak punya hak imunitas saat ini. Jadi saya pengen tahu kira-kira wahai Humas Kementerian Perdagangan itu gimana kira-kira, kok bisa si orang ini menipu gitu loh, dan yang ditipu tuh banyak gitu. Pengen tahu seperti apa. Bang, kasus Dini sendiri yang dia sudah menjadi tersangka kasus penipuan juga, Bang? Sudah menjadi terdakwa. Dia nipu kami. Dan nanti akan ada lagi susulan yang sekarang sudah menghubungi saya, menghubungi lawyer saya, akan segera melaporkan. Jadi akan bertambah lagi gitu jumlahnya. Dalam hal ini datang ke Polres untuk melaporkan juga nih, Bang ya? Enggak, kalau saya datang ke Polres nggak ngelaporin. Saya datang ke sini untuk bersilaturahmi, menanyakan. Yang saya dulu katanya saya mencemarkan nama baik, saya pengen tahu sekarang saya tuh mencemarkan nama baik apa enggak ya gitu loh. Karena kan
yang saya pasang fotonya waktu itu nyari orang ini, kan waktu itu saya nyari orang ini kan, akhirnya dia muncul setelah media. Ini udah sekarang udah terdakwa, udah ditahan gitu loh. Jadi kalau dia bilang bahwa kan dia dulu nangis tuh di media, bilang katanya saya ibu rumah tangga, tidak tahu apa-apa, nggak kenal Luki Hakim, nggak salah apa-apa, saya adalah dia mau jadi ustazah atau dia mau menghatam Quran atau apa, jadi yang baik-baik gitu. Ternyata berbanding kebalik bahwa ternyata dia penipu ulung, dan memang menipu bukan cuma saya, banyak orang yang ditipu. Kerugian berapa, Pak? Kalau kerugian saya tidak terlalu banyak, tapi lumayan kalau buat pribadi itu banyak ya, 8 miliar, 8,8, hampir 9 miliar. Tadi Pak Johansian melalui pengacaranya itu sekitar 6 miliar, belum lagi Bu Restu 10 miliar, Pak Mutakin ada lagi 15 miliar, dan yang lain-lain yang ratus-ratus juta. Nah, gunanya saya datang ke melalui media ini supaya yang ratus-ratus juta, yang cuma 200 juta, 150 juta, ayo lapor. Karena pada enggan, kadang-kadang kan bilang, uangnya 100 juta nanti buat lapornya, buat kesana kesini, pengacaranya apa mahal. Tapi alhamdulillah pengacara kami ini tanpa pamrih dan memang menegakkan keadilan gitu. Jadi nggak ada lah kita habis-habisan uang buat pengacara, nggak ada gitu. Karena memang kita sama-sama senasis penanggungan gitu. Jadi buat yang kehilangan, yang ketipu 100-200 juta, ayo lapor aja. Nah, nanti pakai pengacara, pakai lawyer saja. Udah nggak usah bingung bayar pengacara, biar saya semua yang tanggung.